pertanyaannya bagus banget tadi. Gimana bener-bener untuk orang tuh bisa buat orang nonton dari awal sampai habis. Nah, di sini dibutuhkan banyak sekali komponen yang membuat orang tuh nonton sampai habis. Pertama, yang saya selalu katakan, ketika kamu mau viral, itu sebenarnya bukan hoki-hokian. Bukan algoritma lagi mengarah kemana. Misalnya minggu ini, algoritma lagi mengarah ke konten massa semua yang viral, yang bisnis sepi semua. Nggak seperti itu. Tapi faktanya adalah, makanya kadang kita nonton FYP, pengennya 5 menit aja deh. Tahu-tahu kita nge-scroll, kita lihat jam, 5 jam nih bukan 5 menit. Misalnya kayak gitu kan. Nah itu karena memang kita udah kecanduan sama video-video yang di FYP. Sudah memang terbukti bisa ditonton orang dari awal sampai habis, bahkan diulang-ulang. Jadi kalau kita balik logikanya, gimana caranya supaya kita yang masuk ke FYP? Hey everyone, di sini obrolannya tentang life journey and spiritual journey. Langsung aja kita ngobrol sama teman perjalanan spiritual kita nih, seorang YouTuber yang kurang lebih subscribernya udah 3 jutaan lebih. Siapa lagi kalau bukan Sam. Thank you, Kak. Samuel Chris. Yes. Gue sempat hampir lupa tadi namanya. So, thanks for coming. Lu udah datang ke sini dan gue nggak nyangka syukuran YouTuber besar kayak lu mau main ke podcast kecil ini. Enggak lah, saling support aja lah sesama creator. So mungkin let's start, pertanyaan gue adalah, lu kan buat konten banyak ya kan? Dan bagaimana sih membuat satu konten itu menjadi konten yang meledak ataupun yang viral gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin teknis ya, untuk membuat konten yang viral, itu harus kita buat konten yang bisa ditonton orang dari awal sampai habis. Kalau ditanya kenapa alasannya konten yang viral harus ditonton orang dari awal sampai habis, karena logikanya sosial media itu mau untuk penontonnya bertahan selama mungkin di sosial media kan. Kalau bisa di TikTok dia nge-scroll 24 jam, gak usah makan, gak usah tidur, nge-scroll aja kan. Nah caranya gimana supaya sosial media bisa buat ini terjadi? Dia akan mengumpulkan video-video yang sudah terbukti bisa ditonton orang dari awal sampai habis atau selama mungkin. Dan itu yang disebar ke FYP orang. Makanya kadang kita nonton FYP, pengennya 5 menit aja deh. Tahu-tahu kita nge-scroll, kita lihat jam, 5 jam nih bukan 5 menit. Misalnya kayak gitu kan. Nah itu karena memang kita udah kecanduan sama video-video yang di FYP. Sudah memang terbukti bisa ditonton orang dari awal sampai habis, bahkan diulang-ulang. Jadi kalau kita balik logikanya, gimana caranya supaya kita yang masuk ke FYP, kita yang harus bisa buat konten yang ditonton orang dari awal sampai habis. Di sini kan di era zaman sekarang itu kan, utama YouTube ya, sekarang udah ada short dan sebagainya. Otomatis yang gue research juga dan gue melihat, behaviornya orang-orang zaman sekarang ini nonton itu nggak bisa lama. Paling berapa detik udah cabut, Nah, ini gimana Sam untuk orang-orang atau teman-teman yang mungkin mau buat video panjang ataupun kayak maybe podcast, mungkin storytelling atau monolog dan sebagainya, itu kan butuh waktu yang agak panjang gitu ya. Ini bagaimana biar mereka bisa mempunyai audiens yang cukup betah? Mungkin harus ditargetkan ke orang yang benar kali ya. Kalau kita targetkan ke bocil-bocil, ya udah pasti dia nggak mungkin betah nonton perbincangan yang seperti ini kan. Tapi untuk beberapa orang, justru kalau kayak saya misalnya setiap malam itu saya pasti meluangkan waktu 1-2 jam untuk memang nonton podcast orang, nonton video edukasi di YouTube. Karena bagi saya itu adalah kuliah, semacam kuliah juga ya. Kuliah online ibaratnya kayak gitu kan. Nah tapi untuk orang-orang mayoritas memang di Indonesia betul tadi. Bahkan ada riset yang membuktikan kan fokusnya ikan mas itu lebih tinggi daripada fokusnya manusia. Serius? Sekarang. Ada kayak gitu? Iya. Gila. Saking pendeknya sekarang fokusnya manusia. Jadi itu yang menjadi challenge sebenarnya bagi content creator, gimana caranya untuk kita tuh buat sebuah struktur, sebuah skrip yang memang sudah kita rancang sedemikian rupa untuk membuat orang nonton dari awal sampai habis. Makanya yang saya selalu katakan, ketika kamu mau viral, itu sebenarnya bukan hoki-hokian, bukan algoritma lagi mengarah kemana. Misalnya minggu ini, algoritma lagi mengarah ke konten massa semua yang viral, yang bisnis sepi semua. Nggak seperti itu. Tapi faktanya adalah sekarang semua orang bisa viral, dan dengan sistem yang seperti sekarang ini, yang dimana orang cukup buat video aja yang ditonton orang dari awal sampai habis, itu sudah viral. Itu menandakan bahwa semua orang itu berkesempatan untuk viral di dalam level yang sama. Jadi walaupun followersnya 0, kalau tahu cara bikin konten viralnya gimana, dari video pertama itu yang nonton bisa jutaan. Dan itu yang sudah kita buktikan dari ratusan murid kita. Dari video pertama itu bisa viral. Nah, cuman pertanyaannya bagus banget tadi. Gimana bener-bener untuk orang tuh bisa buat orang nonton dari awal sampai habis. Nah, di sini dibutuhkan banyak sekali komponen yang membuat orang tuh nonton sampai habis. Pertama scripting salah satunya. Cara ngomongnya, ya kan?
Nah di dalam script sendiri kan banyak nih penjabarannya. Ada hook, ada foreshadow, ada body, ada closing. Iya. Gimana nih dibuat jadi bener-bener singkat, padat dan jelas, gak boleh bertele-tele dan lain-lain. Kemudian kalau kita ngomongnya secara cara ngomongnya, gimana ngomongnya itu harus yang semangat. Karena banyak sekali yang saya lihat orang tuh ngomong flat ya. Dia mau bahas tentang bisnis tapi kayak begini caraku dapatkan satu. Wah gimana orang mau nonton video seperti itu kan? Iya. Harus auranya keluar dong. Betul. Ya kan buktikan kalau kamu beneran pebisnis yang sukses. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga editingnya. Ya kan kalau apalagi kita ngomong shorts nih video pendek. Itu editingnya harus yang retention editing. Jadi bukan sekedar editan yang bagus. Tapi gimana zoom in zoom outnya. Teksnya munculnya itu di tengah. Pakai font yang mana. Untuk buat orang tetap fokus. Lagunya ya kan. Sesuaikan kalau dia kontennya sedih. Lagunya lagu sedih. Supaya pesannya tersampaikan. Kalau dia dia konten horor. Lagunya lagu horor. Ya kan itu semua mempengaruhi. Sampai idenya, cara pengonsepan videonya, ya kan itu semua banyak sekali halnya. Kayak contoh ini kita sekarang podcast. Nah ini kan sebelum podcast udah punya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dong. Nah itu di prepare dengan baik supaya mengundang keviralan itu biar datang. Jadi kompleks sebenarnya dan justru di dalam kekompleksan ini lah ya, maksudnya di dalam banyaknya komponen-komponen ini itu yang menjamin bahwa video viral itu bukan hoki-hokian tapi bisa diukur. Jadi ketika kita nggak viral, tinggal berkaca lagi. Skripku udah bagus gak ya? Cara ngomongku udah bagus gak ya? Ini kalau misalnya kita ngecek seperti itu, pasti akan ketahuan. Oh ternyata aku gak viral karena editannya boring nih. Akhirnya di next videonya kita perbaiki dong. Makanya ini ilmu pasti. Aku bilang bikin konten viral itu ilmu pasti. Kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kalau matematika. Kalau buat konten viral itu 1 tambah 1 sama dengan minimal 2. Jadi sebelum kita bikin konten sudah tahu nih. Minimal 100.000 views. Tapi kalau dia jadi 1 juta, ya puji Tuhan dong, lebih happy dong. Makanya minimal 2 tadi aku bilang. Tapi segala sesuatu itu bisa kita ukur. Justru kalau kita nggak viral, kita harus tahu kenapa kita nggak viral. Atau pun sebaliknya, kalau kita viral, kita harus tahu kenapa kita viral. Diukur dari komponen-komponen ini. Kalau kita viral dan kita nggak tahu kenapa ini viral, atau kalau nggak viral kita nggak tahu, berarti kita masih belum bisa buat konten. Awalnya kan lu kan buat salah satu konten itu kayak buat tentang bisnis, tentang kripto, tentang kekayaan seseorang dan sebagainya. Nah, gue melihat sebuah fenomena yang menarik banget nih ya. Itu utama orang-orang Indonesia itu kenapa sih senang banget dengan kekepoan ataupun dengan rasa ingin tahu dengan kekayaan seseorang itu, kenapa orang bisa kayak gitu ya? Sejujurnya saya juga nggak tahu ya, tapi mungkin menurut saya karena mereka itu orang Indonesia itu kayak banyak yang belum pernah ada di posisi situ. Jadi ketika kita mensuguhkan sebuah kehidupan yang mereka belum tahu gitu kan. Kayak contohnya gini, setiap kali saya keluar negeri kan, saya kan selalu naik bisnis class kan. Tapi tidak semua orang bisa naik pesawat, ya kan? Apalagi bisnis class. Jadi setiap kali saya berangkat kemana-mana, saya foto ke story aja, itu rame banget yang lihat. Karena ini hal yang unik gitu loh, yang tidak sering ditemuin oleh banyak orang. Dan ini bisa aja menjadi salah satu faktor video itu bisa viral juga. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang unik. Contoh, kayak Fadil Zaidi tahu ya yang dia ngeprank bapaknya. Nah itu kan papa seperti Pak Muh kan tidak dipunya oleh semua papa. Kayaknya kalau bapakku aku prank kayak gitu ditonjok kali aku ya. Cuman Pak Muh kan istilahnya unik. Jadi ketika dia meng-highlight Pak Muhnya dan orang lain merasa kayak, kok papaku gak seperti ini ya? Viral kan dia. Jadi mungkin kenapa orang lain suka dengan konten kekayaan dan lain-lain karena mayoritas gak ngerti tentang kehidupan itu gimana. Jadi kalau kita ekspos hal seperti itu, bagi mereka itu sesuatu yang baru dan ya suka aja mendengar seperti itu gitu loh. Dan yang lebih lucunya adalah mereka lebih suka kalau kita kasih tahu hasilnya langsung kayak ini nih orang ini sekaya ini. Tapi kalau kita kasih tahu caranya dari orang prosesnya dia gak suka, kan aneh. Ketika lu buat konten dan sebagainya, ada gak satu konten yang di titik lu sekarang lu ngerasa kayak untung gue buat konten ini? Untung banget karena bahwa konten ini akhirnya mengubah hidup lu, ada gak? Ada beberapa. Pertama konten Seberapa Kaya. Itu yang benar-benar titik dari masa-masa transisiku dari konten entertainment masuk ke dalam industri bisnis ini. Itu benar-benar life changing banget. Walaupun sekarang kalian udah gak mungkin bisa temukan lagi video Seberapa Kaya yang aku buat. Karena aku udah benar-benar stop bikin konten itu. Tapi itu konten yang aku sama sekali gak regret pernah buat itu. Itu yang naikin nama aku. Terus yang kedua mungkin konten bahas tentang kripto itu salah satu juga karena dari situ bener-bener secara endorsement, secara money makingnya itu bener-bener oke banget di industri finance itu. Sama yang terakhir ini yang aku bener-bener lagi jalankan juga adalah konten bisnis. Jadi kayak aku ngajarin gimana cara making money-nya, cara marketingnya, cara brandingin sebuah brand.
Jadi mungkin itu kali ya. Lu kan awal kan buat konten banyak banget Sam, ya kan? Yang gue ingat ada lu pernah buat konten tadi apa namanya, prank, lu pernah buat konten banyak lah gue sampai susah nyebutinnya. Nah itu sendiri, kenapa lu membuat konten yang biasa gini, YouTuber-YouTuber itu kebanyakan beberapa orang yang mungkin yang baru ataupun yang sudah terkenal yang dia dari awal konsisten buat A terus gitu, tapi justru gue agak mirip sama lu juga nih karena gue juga membuat konten yang awalnya apalah main game Get Rich lah, apalah review makanan dan sebagainya. Kenapa lu juga mengalami hal itu juga, Sam? Oh, karena awalnya aku nggak tahu cara bikin konten kan. Kalau misalnya dengan ilmuku yang sekarang, atau aku berharap aku punya ilmu ini di awal karirku, pasti aku milih satu juga. Karena memang yang bener yang itu, harus punya satu branding, satu personal brand gitu loh. Gak bisa kita lompat sini, lompat situ, memang gak bisa. Cuman di awal, kan udah hampir 8 tahun ya, ini Oktober ini aku 8 tahun jadi content creator. Di awal-awal gak ada yang ngajarin aku cara bikin konten, belum ada influencer, belum ada yang pernah buat influencer sebelumnya. Kalau ada, aku bakal ngikut itu aja. Karena itu akan benar-benar mempercepat prosesnya gitu loh. Kayak dari alumni-alumni yang kita sudah handle sekarang mungkin lebih dari 60 orang yang udah punya 100.000 followers ke atas kali ya, 60 orang. Itu dalam waktu 1 tahun aja. Dan bahkan ada muridku yang benar-benar dari bukan siapa-siapa, dari subscribernya cuma 10, sekarang udah 9 juta subscriber di YouTube dalam waktu 1,5 tahun. Dan kebanyakan mereka penghasilannya sekarang berapa? Puluhan sampai ratusan juta rupiah. Wow. Gila ya. Nah, awalnya lu masih gini, gue penasaran banget deh. Awalnya lu membuat konten-konten iseng itu apa sih? Maksudnya mungkin awal lu membuat konten itu apa karena iseng? Apakah karena kayak ngerasa kayak gue pengen divalidasi nih, ataupun gue pengen kayak gue hanya nyari uang aja nih atau famous atau apapun itu, apa sih awalnya? Jadi awalnya sejujurnya juga saya nggak tahu bahwa ternyata di dalam industri konten ini bisa segini hasilnya gitu ya. Sesimpel ini aja sih, waktu itu saya masih di Amerika kuliah dan itu di tahun 2017. Pas saat nyampe di Amerika itu 3 bulan awal waktu kosongnya itu banyak karena waktu itu kan masih di college, belum masuk universitas. Banyak sekali. Dan waktu luangnya itu saya pakai untuk main game, nonton Netflix, ya kan, pergi sama temen, hangout dan lain-lain. Sampai akhirnya 3 bulan berjalan seperti itu saya merasa hidup saya kok gini-gini aja ya. Akhirnya daripada gini-gini aja mendingan kita rekam keseharian atau rekam sesuatu tentang Amerika ini yang nanti kalau misalnya 10 tahun lagi saya balik ke Indonesia, itu saya bisa melihat kayak Sam di Amerika itu 10 tahun yang lalu tuh kayak gini loh. Jadi kalau ditanya tujuan awalnya pengennya dokumentasikan diri aja di Amerika. Biar bisa mengingat-ingat. Biar bisa mengingat-ingat kembali. Itu awalnya banget. Sampai akhirnya kita, ya waktu itu saya konsisten lah ngupload dan udah mulai merasa sayang nih kalau misalnya hanya sekedar dokumentasi. Boleh deh tambah konten yang lain. Nah konten yang lain ini yang pada saat waktu dulu saya tambah ini, ya ngikutin tren viral di masa itu apa sih. Jadi bener-bener riding the wave awalnya. Wow. Boleh dong Sam kasih kasih tahu teman-teman kita nih di sini nih bagaimana caranya 3 cara, kalau lu kan selalu bilang 3 cara untuk menjadi content creator yang sukses. Oke, yang pertama kamu harus belajar dulu. Karena tanpa belajar sebenarnya bisa sukses juga orang ya. Ini terlepas dari content creator nih, dia mau jadi pebisnis pun, dia mau jadi apapun di dalam hidupnya, menurutku tetap harus belajar dulu nomor 1. Karena kalau misalnya kita ngomongin belajar sambil kita lakukan, itu harga yang dibayar itu terlalu mahal menurutku. Jadi kegagalan-kegagalan yang kamu akan alami, itu kalau kamu belajar dulu, itu harusnya gak akan kamu lalui nanti. Tapi gara-gara kamu langsung eksekusi dengan otakmu yang masih kosong, sama aja gitu loh. Karena kalau kamu bener-bener gak tahu cara untuk bikin konten viral gimana gitu kan, mau kamu buat sampai 1.000 video, 2.000 video, tidak akan viral gitu loh. Nanti kamu akan pelajarinya itu seiring dengan kamu berjalan, tapi kan sudah banyak banget waktu, tenaga, uang yang kamu keluarkan untuk bikin konten dan gak ada yang viral kan. Nah beda cerita kalau kamu belajar dulu caranya, kamu udah tahu caranya, kamu lakukan step by stepnya, pasti viralnya lebih cepat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau sudah tahu ilmunya, menurutku harus mulai sih. Karena banyak sekali orang yang terlalu perfeksionis juga, yang kayak dari video awal ini harus yang kayak gini, standarnya terlalu tinggi, ujung-ujungnya gak mulai-mulai. Padahal konten itu kita tahu viral atau enggaknya kan dari tes, trial and error. Sampai sekarang pun ya, walaupun saya tahu cara bikin konten viral gimana, saya masih melakukan beberapa eksperimen kok.
melakukan ini dan viewsnya juga ada yang kecil juga. Jadi bukan berarti kayak saya benar-benar udah kayak selevel Raffi Ahmad yang kayak upload cipung aja, upload anaknya bisa viral. Kalau saya kan masih di tahap yang sama aja sama kalian gitu loh. Cuman bedanya adalah ya saya tahu cara bikin konten viral gimana, saya ngajarin ratusan orang, mungkin sekarang udah hampir ribuan. Ya jadi ya itu yang saya pegang dan kalau nggak viral ya saya jadikan sebagai pembelajaran kayak oh berarti saya salahnya di sini. Yang penting kalau kita nggak viral kita tahu kan ini nggak viralnya karena apa, kita perbaiki. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ya harus konsisten. Karena konsistensi ini di segala jenis bidang di dalam dunia ini itu diperlukan sekali. Justru konsistensi dan repetisi yang kita bisa bilang di sini ya. Banyak orang yang kayak bosan gitu-gitu aja hidup. Ya memang hidup itu gitu-gitu aja gitu loh. Justru orang-orang yang paling sukses di bidangnya adalah orang yang melakukan satu hal dalam waktu yang lama dan berulang-berulang. Contohnya kayak Rolex. Rolex itu bikin jam satu jenis jam itu dia ulang udah berapa puluh tahun sampai akhirnya dia bisa menciptakan sebuah hasil karya yang segitunya gitu loh. Iya, betul. Dan repetisi itu bukan berarti hasilnya akan sama loh. Pada saat dulu aku awal bikin konten, ya kan butuh 6 bulan untuk aku mencapai 10.000 subscriber pertamaku di YouTube. Tapi bukan berarti 6 bulan berikutnya kalau aku lakukan repetisi hal yang sama, nambahnya cuma 10.000 lagi. Bisa aja tiba-tiba kalau kita berkaca di awal ya, 6 bulan awal konsisten, dibuat sesuatu repeat, cuma dapat 10.000 subscriber. 6 bulan berikutnya udah jadi 200.000 subscriberku di YouTube waktu itu. Sudah pengalinya kali 20. 6 bulan berikutnya lagi sudah 700.000 subscriberku di YouTube. Sudah kali 3,5 kalinya lagi daripada yang sebelumnya. Justru karena kamu melakukan repetisi itu again and again and again and again, kamu akan jadi semakin jago, semakin menguasai bidang itu yang nanti itu yang membuat grafiknya eksponensial. Itu mungkin ya kalau dari saya. Titik terendah lu atau titik kayak terjatuh lu, tapi gue mau tahu dulu awalnya di dunia content creator itu apa? Jadi balik lagi di tahun 2019 ya. Kan saya waktu itu mulai kontennya 2017. Sampai 2019 saya gak punya personal branding. Saya coba semua jenis konten dan lain-lain. Dan ada satu masa di mana saya ketemu nih di YouTube panjang. Ini kita ngomongin YouTube panjang ya. Karena shorts masih belum ada. TikTok masih joget-joget. Instagram belum ada Reels. Jadi waktu itu cuma satu tempat aja yang saya bisa berkarya yaitu YouTube panjang. Nah di masa itu saya menemukan satu jenis konten yang namanya reaksi orang luar negeri. Jadi saya kumpulin teman-teman saya dari Amerika, dari Korea, dari Jepang. Dan kita mereact satu video YouTube juga yang lagi viral di Indonesia. Dan itu viewsnya itu wah kalau sekarang mungkin lebih ya udah setara sama Close the Door lah. Upload konten tutup mata besok bangun 2 juta views. YouTube panjang kita ngomong ini. Bahkan ada satu videoku yang nonton 17 juta. YouTube panjang 17 juta views. Itu reaksi orang luar negeri. Dan dari situ AdSense YouTubeku tuh mencapai 100 juta rupiah per bulan. Di masa itu. Nah terus itu berlangsung dari bulan Februari sampai Juni 2019. Nah Juni 2019 saya balik ke Indonesia 3 bulan untuk liburan. Nah begitu saya balik ke Indonesia buat liburan, saya gak ngerti bahwa harus ada stok konten, harus tetap di keep up yang brandingan ini. Saya gak ngerti, saya gak ada plan B. Jadi begitu balik ke Indonesia, saya merasa orang nonton konten saya karena Samnya. Akhirnya saya kolaborasi dengan banyak YouTuber dan lain-lain. Declining viewsnya. Sampai titik dimana setelah itu bulan September COVID sudah mulai masuk ke Amerika. Teman-temanku balik ke negaranya masing-masing, saya kembali ke Indonesia. Dan konten ini gak bisa dijalankan lagi. Nah ketika itu terjadi, viewsnya yang tadi yang sehari bisa 1 juta, ratusan ribu, sekarang tinggal 3.000, 2.000 views. Dan itu berlangsung selama 2 tahun. Itu langsung menyusut drastis gitu? Langsung. Wow. Karena ya balik lagi kontennya berubah total kan. Jadi yang tadinya 100 juta rupiah setiap bulan, di masa itu cuman 1 juta 2 juta rupiah setiap bulan. Dan saya punya tim waktu itu sudah 4 orang. Dan terpaksa harus ada yang saya pecat karena udah gak bisa bayar gaji dan sisanya dibayari gaji oleh papa. Itu benar-benar udah masa terpuruk karena paling gak enaknya gini, kalau kita udah memang dari awal di bawah ya kan, dan kita tetap di bawah gak terasa. Tapi kalau sudah pernah di atas tiba-tiba ke bawah, wah itu stresnya. Saya lebih ya gue ngerti sih, stresnya utama secara mental. Secara mental. Ya utama mental lah ya dari sebagian. Nah, iya. Pernah burn out gak Sam? Oh iya. Lu buat konten banyak gitu-gitu ya. Pasti. Gue juga ngalamin juga. Lu gimana?
Pasti karena udah 8 tahun kan ibaratnya bikin hal yang sama setiap hari gitu. Jadi pasti kalau burnout, capek, bosen, males, manusia lah itu. Cuman ya saya punya goals yang jelas di dalam hidup saya. Sampai 5 tahun ke depan saya udah tahu saya bakal ngapain, ya kan. Jadi benar-benar untuk mencapai goals itu dibutuhkan kerja yang lebih keras gitu loh. Dibutuhkan sesuatu yang ekstra. Ada nasihat dari papa saya yang menurut saya bagus banget. Dia bilang, "Kalau kamu mau menjadi orang di atas rata-rata, ya kamu harus bekerja di atas rata-rata. Karena kalau kamu hanya mengeluarkan sesuatu yang normal dengan orang lain buat, gimana caranya kamu mau jadi orang di atas rata-rata." Jadi saya kerja itu minimal sehari bisa 12 jam. Oke. Minimal. Maksimal pernah sampai 14-15 jam lah. Itu sudah sampai subuh pokoknya lah. Nah jadi bener-bener saya tahu apa yang saya lakukan dan saya kejar ke sana aja. Jadi kalau capek-capek burnout ya ada, tapi kalau secapek-capeknya pun tetap harus berjalan lah. Jadi walaupun di setiap hari saya berlari, kalau capek saya akan berjalan tetap. Jadi saya nggak mungkin sampai stop di hari itu. Dan menurut apa ya, research ya, kan sebenarnya kalau kita bahagia kan nggak mungkin bahagia terus. Betul. Ada kurvanya. Kita naik bahagia di atas ini, pasti akan menurun kan. Ya, Jadi biasa aja kan. Ya. Begitupun kalau kita stres, kita sedih turun ke bawah, nggak mungkin kita stres dan sedih terus kan. Ya. Dia akan mantul ke atas dan akan kembali normal kan. Right. Jadi kalau kita bosan, kita malas, kita capek, ya udah biarin aja, jalanin aja. Pasti ujung-ujungnya 2 hari 3 hari lagi normal lagi kok. Dan bisa juga kalau seorang content creator, YouTuber gitu ya, utama, lu keluar dari zona lu sendiri. Misalnya kalau lu kan mainnya podcast nih saat ini, berarti lu bisa mungkin cara menghibur diri lu atau cara bikin lu lebih fresh lagi mungkin nggak nonton podcast, nonton yang lain gitu. Enggak sih, bener-bener aku nggak ngapa-ngapain aja. Oh, Kayak literally jalani hari seperti biasa lagi sih. Gitu loh. Karena per hari itu pasti aku punya yang namanya to-do list kan. 3-5 lah sehari yang harus kelar barang ini apapun yang terjadi. Nah jadi ya nggak bisa istilahnya yang kayak kalau burnout udahlah aku tinggalin to-do listku lah, aku nonton Netflix dulu atau gitu. Tapi tetap aku berusaha mengimbangi ya, apalagi sekarang udah punya istri. Walaupun istriku tetap banyak banget protesnya kayak kerja terus. Tapi aku selalu ngomong sama dia, kamu kasih aku waktu dulu lah kayak sampai 5 tahun ke depan, dan nanti 5 tahun ke depan aku janji aku punya lebih banyak waktu buat kamu. Tapi untuk sekarang kan istilahnya aku masih merintis kan. Jadi bener-bener kasih aku waktu dulu untuk bener-bener kejar apa yang aku mau kejar gitu loh. Hidupku dikasih banyak sekali masalah, salah satunya yang tadi yang 2 tahun itu di titik terendah itu, di situ saya banyak sekali belajar tentang apa yang saya punya sampai hari ini nih 100% karena Tuhan Yesus gitu loh. Itu yang bener-bener saya ngelihat karena setiap kali saya mengandalkan kekuatanku sendiri pasti hancur. Jangan kalian berpikir sama Kristus sudah gak ada masalah loh ya. Banyak banget karena di setiap level kehidupan itu pasti ada masalahnya yang tersendiri. Turning point apa ya yang benar-benar berubah itu adalah ya saya akhirnya bisa lebih apa ya menyesuaikan lah bahwa ternyata hidup ini bukan tentang kerja keras doang nih setiap hari, tapi tetap butuh me time, tetap butuh keluarga, tetap butuh butuh pelayanan di gereja atau kayak gitu-gitu. Jadi hidupku lebih balance setelah ketemu Vanessa sebenarnya.